Hai guys, jadi aku bikin video pembahasan quiz 2 Unreal 2 yang kemarin. Pembahasan ini sifatnya tidak 100% benar. Jadi kalau misalnya aku ada salah-salah dikit, ya maaf. Oke, nomor 1. Misalkan f itu fungsi dari interval 0,1 ke r dan dia itu terintegral. Dan alfa kurang dari 0. Buktikan alfa f terintegral di interval 0,1. Nah, kita kan punya teorema kan. Jika f itu pemetaan dari 0,1 ke r, gitu, dan lf sama dengan uf, maka f dikatakan terintegral Riemann di 0,1. Nih. Jadi kita kan punya teorema ini. Nah, kan kita mau ngebuktiin si alpha f terintegral toh. Berarti goalsnya kita di sini adalah ngebuktiin L alpha f sama dengan U alpha f menurut teorema ini. Tada. Nah, terus kita kan juga punya f dari interval 0,1 ke r itu terintegral di interval 0,1. Berarti artinya LF itu sama dengan UF. Nah, terus habis itu pertama-tama kita harus ngerti dulu definisinya si L alpha F itu apa sih? L alpha F itu adalah suprimum dari himpunan L alpha F, P dengan P itu partisi di interval 0,1. Jadi L alpha F sama L alpha F, P itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi L alpha F ini adalah suprimumnya himpunan yang berisi L alpha F, P dengan P itu kayak sebarang partisi di 0,1 gitu loh. Begitu juga dengan yang U alpha F ini. U alpha F ini adalah infimum dari himpunan yang isinya U alpha F, P dengan P itu sebarang partisi di 0,1. Jadi dia tuh sebuah suprimum dan sebuah infimum gitu. Nah, sekarang masuk ke pembuktiannya. Misalkan untuk sebarang partisi P, G kecil K itu didefinisikan sebagai infimum alpha F, terus G besar K itu suprimum alpha F, M kecil K infimum F, dan M besar K suprimum F. Terus X elemen interval XK-1 XK. Dengan K-nya itu dari 2, 3, 4, sampai N. Jadi ini tuh kenapa kok K-nya mulai dari 2? Itu supaya aku punya di sini tuh X2 min X1, X3 min X2, X4 min X3 gitu loh. Jadi kayak bikin partisi gitu. Ini kan interval dari 0 sampai 1 kan. Terus nanti itu dipartisi jadi n titik gitulah. Nah, terus abis itu kan kita udah belajar sih di Unreal 1 yang tentang infimum sama suprimum itu loh. Kalau misal ini kan alpha ya, anggap aja A gitu ya, kurang dari 0 ya, itu berarti infimumnya AF itu sama dengan A suprimumnya dikali suprimumnya F. Terus habis itu suprimumnya AF itu sama dengan A dikali infimumnya F gitu. Jadi kita pakai yang di Unreal 1. Jadi kan kita tadi punya G kecil K kan infimumnya alpha F, ya toh? Berarti itu sama dengan alpha suprimumnya F yang kayak tadi. Jadi ini sama dengan alpha M besar K. Nah, terus tadi kan kita punya G besar K itu kan tadi suprimumnya alpha F kan. Berarti sama dengan alpha infimumnya F.
sama dengan alfa M kecil K. Nah, sekarang setelah kita punya ini, yang alfa M besar K sama alfa M kecil K ini, kita substitusi ke definisi dari L alfa F, P. L alfa F, P ini kan namanya jumlahan Riemann bawah kan. Jumlah Riemann bawah dari alfa F. Nah, itu kan sama dengan sigma dari K sampai 2, dari K sama dengan 2 sampai N, G kecil K itu tadi kan infimumnya alfa F, XK min 1. Jadi gunanya si X yang tadi tuh ini loh gunanya. Nah, buat ini. Nah, ini kan dijumlah semua kan. Terus tadi kan kita udah punya G kecil K itu kan sama dengan alfa M besar K. Nah, karena si alfa ini konstan, berarti kan alfanya boleh keluar dari sigma kan. Kayak gini. Nah, setelah si alfanya keluar dari sigma, kita tuh punya ini. Ini tuh siapa? Ini tuh U, F, P. Jadi, kita tuh punya L alfa F, P sama dengan alfa U, F, P. Ya kan? Ini yang bintang 1. Nah, sekarang yang bintang 2. Bintang 2, U alfa F, P itu juga sama dengan sigma G besar K, XK min 1 kan. Nah, terus G besar K tadi itu apa? Sama dengan alfa infimumnya F kan. Terus disubstitusi sama dengan alfa M kecil K ini. Sama karena alfanya konstan juga boleh keluar dari si sigmanya kan. Nah, setelah si alfanya keluar dari sigma, kita kan punya ini kan alfa sigma K sama dengan 2 sampai N, N kecil K, XK min 1. Nah, ini tuh sama dengan L F, P. Jadi, U alfa F, P itu sama dengan alfa L F, P. Nah, setelah kita punya dua hal ini, kita substitusi ke pengertian, ke definisi awal tadi, definisi 1 dan 2. Nah, tadi kan L alfa F itu kan sama dengan subprimum dari L alfa F, P dengan P itu sebarang partisi di interval 0,1 kan. Nah, tadi L alfa F, P ini kan tadi kan sama dengan ini kan alfa U F, P. Ya toh? Nah, karena alfanya kurang dari 0, berarti dia boleh keluar dari himpunannya yang kayak tadi, yang kayak di until 1 tadi. Keluar dari himpunannya, terus suprimumnya berubah jadi infimum, kayak gini. Jadi ini sama dengan alfa dikali infimum dari himpunan yang isinya U, F, P dengan P sebarang partisi di interval 0,1. Nah, tadi infimumnya U, F, P itu siapa? Yaitu adalah UF itu sendiri, UF. Paham ya? UF. Nah, jadi ini tuh L alfa F itu sama dengan alfa UF. Nah, terus begitu juga dengan ini. Tadi kan U alfa F itu kan sama dengan infimum dari U alfa F, P. Dengan P itu sebarang partisi di interval 0,1 kan. Nah, terus U alfa F, P tadi kan sama dengan alfa F, P kan, yang ini. Sama dengan alfa L F, P. Nah, terus habis itu karena si alfa itu kurang dari 0, berarti kan alfanya kan boleh keluar dari himpunan. Boleh keluar dari himpunan, terus infimumnya berubah jadi subprimum. Nah, jadi subprimum dari himpunan L, F, P dengan P itu sebarang partisi di 0,1 itu siapa sih? Yaitu adalah si LF itu sendiri. Jadi kita punya U alfa F itu sama dengan alfa LF, ya kan? Nah, terus habis itu setelah kita punya dua hal ini, kita balik lagi ke awal. Kan kita tadi punya LF sama dengan UF toh, maka alfa LF itu sama dengan alfa UF. Nah, dari poin I dan I2, berarti kita peroleh L alfa F itu sama dengan alfa UF sama dengan alfa LF, ini kan tadi, sama dengan U alfa F, ya toh? Atau
Jadi kita cuma ngambil buntut-buntutnya doang. L alpha F sama dengan U alpha F. Ini. Nah, ini artinya alpha F terintegral di interval 0,1. Terbukti. Selesai.